Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam Bina Iman GKI Klase Solo. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada saat ini Engkau terus memelihara kehidupan kami. Kami akan mendengar sabdamu, kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman ini dengan baik. Terlebih dari itu kami dapat melakukannya dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saat ini bacaan diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, saya bisa membayangkan bagaimana kehidupan Adam dan Hawa saat mereka ditempatkan di Taman Eden. Tugasnya adalah untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Taman yang sudah diciptakan Allah begitu lengkap. Dan di Taman Eden sendiri, kalau kita baca di kitab Kejadian itu ada sungai, 4 sungai yang mengalir. Banyak pohon-pohon, buah-buah yang begitu bagus. Kemudian juga ada hewan-hewan, binatang, juga di binatang air maupun burung-burung di udara. Maka kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden itu sangat terpelihara. Mereka tidak mengkhawatirkan akan kehidupan mereka. Tugas mereka hanya mengerjakan dan memelihara taman itu. Artinya mereka diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola taman itu agar tetap dalam keadaan baik. Komunikasi Adam dan Hawa tentu juga baik, dan komunikasi mereka dengan Sang Pencipta tentu juga baik. Dan mereka makan dari buah pohon yang ada di tempat itu. Karena Tuhan mengatakan, semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kau makan dengan bebas. Semua kecuali satu, yang baik dan yang buruk tadi. Oleh karena itu sebenarnya kehidupan Adam dan Hawa ini terjamin dan terpelihara. Mereka fokus untuk memelihara dan mengerjakan taman itu. Tetapi karena dosa, sehingga manusia harus diusir dari Taman Eden dan manusia harus bekerja untuk mendapatkan makan. Tidak seperti pada saat di Taman Eden. Manusia harus berusaha, Adam harus dari hasil bumi, harus menggali, mencangkul dan sebagainya, saya bercocok tanam supaya bisa makan. Dan Hawa juga harus kesakitan pada saat melahirkan. Nah, di sini saya ingin menekankan saudara bahwa pada saat manusia diusir dari Taman Eden, kasih Tuhan tidak sirna, atau kasih Tuhan akan terus ada dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan manusia ini. Kuncinya adalah mereka harus setia dan taat kepada Tuhan. Dan mereka tetap melakukan mandat yang Tuhan berikan, yaitu mengerjakan dan memelihara taman itu. Hal ini dibuktikan waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan, mereka tidak kekurangan makan dan minum. Mereka bisa makan roti dari mana dan mereka bisa makan daging dari burung puyuh. Tuhan memelihara umatnya, tetapi yang tidak setia dan taat kepada Allah, mereka tidak akan sampai di tanah Kanaan. Nah, dalam kehidupan ini, saudara dikasih Tuhan, kita juga ditempatkan di Taman Eden kita masing-masing. Kita ditempatkan di lokasi pekerjaan kita, di keluarga kita, di pelayanan di gereja kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita juga sudah mengelola mandat dari Tuhan itu dengan baik. Sudah berusaha untuk bekerja, untuk memelihara tempat kerja kita dengan baik. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memiliki bisnis, kita melakukan bisnis dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di keluarga juga kita membangun keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan, memeliharanya dengan baik. Demikian pula dalam pelayanan di gereja, apakah kita juga mengerjakan dan memelihara pekerjaan itu, pelayanan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka pada saat
kita menyerahkan diri kepada Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Yang menjadi persoalan sebagian besar orang di dunia ini bekerja mengejar uang, mengejar kekayaan dan meninggalkan Tuhan. Sebagai orang percaya maka kita harus bekerja untuk memuliakan Allah. Karena pemeliharaan Allah itu sungguh nyata. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Karena pada saat kita setia dan taat kepada Tuhan, melakukan tanggung jawab kita untuk mengerjakan dan memelihara tanda kutip taman itu, pekerjaan kita, seluruh aktivitas kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita akan terus dalam perlindungan Tuhan karena kita setia dan taat kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita agar kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan, mengingatkan kami bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menghargai kami. Walaupun kami manusia yang berdosa, tapi melalui darah Kristus, dosa kami telah ditebus dan kami disucikan dan dikuduskan. Oleh karena itu ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan, setia dan taat kepadamu, melakukan tugas kami di dunia ini untuk bekerja dengan baik, memelihara taman yang Tuhan sediakan bagi kami, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayan di gereja maupun dimanapun, agar semua terpelihara dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya sepenuhnya bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mengkhawatirkan kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.